Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kajian kita ambil dari kitab fikih, yaitu kitab Yaqutun Nafis. Dulu saya belajarnya sama Ustaz Haji Cipriani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu utawi piro-piro bab salat. As-salatu lugatun utawi piro-piro salat mengkhuluqah iku ad-du'a'u bi khairi. Nyatane doa kang becik-becike kebaikan. Wasya'an lan mungguh syarat iku aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbirati muhtatamatun bi taslimi galiban. Bermula ini bab menerangkan tentang sholat. Sholat ini sangat mudah kita ucapkan, namun sangat sulit untuk kita kerjakan. Sedangkan sholat adalah satu-satunya amal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu as-salah, yaitu salat. Kalau kita salatnya bagus, insya Allah semua bagus. Karena as-salatu lugatun, yaitu salat menurut istilah, salat menurut umum, menurut lughah itu umum, ya. Menurut istilah itu adalah ad-du'a'u bi khairin, yaitu adalah doa dengan kebaikan, doa yang baik, bahasa kita aja gitu, ya. Kalau kita berdoa, mendoakan seseorang, bahkan berdoa sendiri, itu namanya termasuk sholat. Sholat itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut lughah, menurut istilah, menurut umumnya sholat itu doa. Yang kedua, dari awal sampai akhir itu sholat itu semuanya lafadznya doa. Dari pertama wudhunya, ya, sampai kita niatnya, niat wudhunya, niat sholatnya, semuanya doa. Ya, ada yang mengatakan ya doa cuci tangan, Allahumma fad yadayya mimma asika kulliha, ya Allah, raksakanlah kedua tangan saya ini, jauhkan daripada perbuatan maksiat. Itu doa, ya. Wasyar'an yang kedua adalah salat menurut agama. Apa salat menurut agama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kita diperintahkan untuk salat itu salat yang menurut agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang menurut agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat. Wasyar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtamatun bitas. Salat menurut agama itu adalah suatu ucapan, kemudian gerakan atau pekerjaan atau perbuatan, muftatahatun yang dibuka, yang diawali dengan bitakbiri, yaitu dengan mengucapkan takbir. Muftatahun
muhtamatun bitaslimi, dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu yang namanya menurut syara hukum agama. Yang pertama, sholat itu kita harus yang pertama mengucapkan. Bahkan ya di dalam rukun sholat itu terbagi dua, terbagi tiga. Ada yang namanya rukun kauli itu bahasa ucapan. Ada yang namanya rukun fi'li af'al, yaitu bangsa pekerjaan atau gerakan. Ada yang namanya rukun kalbi, bangsa hati. Nanti kita belajar tentang rukun sholat. Nanti ada rukun sholat, belum dibahas ya. Ini baru sholat menurut syarat. Kalau ada yang nanya sholat itu apa sih? Itu menurut istilah. Kalau menurut agama yaitu suatu ucapan. Kita baca Fatihah, baca tahiyat, baca salam, semuanya ucapan. Yang kedua af'alun, kerjaan, gerakan apa? Kita mengangkatkan tangan, yang suruh gerak semuanya. Bahkan ada seorang guru saya pernah bertanya, wahai Ustaz, wahai guru, ini kenapa sih orang zikir teh pada gerak-gerak semua? Masya Allah, pemahaman beliau jawabnya simpel. Kita kalau zikir jangan cuma lisan doang yang kita ajakin. Yang pertama yang harus kita ajakin ketika kita zikir, yang pertama hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama lisan, yang kedua hati. Ya, la ilaha illallah. Yang ketiga adalah anggota tubuh kita, tulang belulang yang ada di dalam ini ajak berzikir. Semua ajak bergerak. Mau zikir, mau salawat, semua ajak tubuh kita semua ini. Ya, biar nggak stroke. Ya, biar nggak kesemutan. Insya Allah ini luar biasa, guru menjawabnya simpel. Ya. Masya Allah. Memang kalau belum kita secara lihat ya orang juga ada belakangnya, Masya Allah, kita belum paham. Ternyata pada saat saya tanya jawabannya luar biasa, menyentuh hati saya. Zikir itu bukan cuma di lisan, tapi di dalam hati, dan semua anggota tubuh kita, tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita itu ajak berzikir, jangan diam baik. Masya Allah, luar biasa. Ini suatu pelajaran buat saya yang sangat luar biasa. Ya, tuh ajak berzikir. Ya, cuman kalau kita di depan para jamaah yang belum paham, jangan terlalu. Ya, jangan terlalu, karena apa? Khawatir ada kesalahan. Kalau di dalam kamar mah nggak apa-apa, jinak-jinak enggak. Ya. Kita sewajarnya gerak boleh, kita ajak tubuh kita semua bergerak semua, rongga tubuh kita semua, tulang belulang yang ada di dalam tubuh kita ajak berzikir. Insya Allah ya, luar biasa. Gerakan salat itu dengan ruku, sujud, i'tidal, tumakninah, semuanya bergerak. Af'alun wa muftatahatun bitakbiri, diawali dengan mengucapkan Allah Akbar, dibuka dengan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Berarti kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang pikiran berkemana we? Ada yang lagi di pasar, ya, ada yang ingat makan, ya nggak? Ya, macam-macam. Itu wajar, karena memori kita ini udah rumet. Kalau diceritain mau udah 2 hari, ya, memorinya udah penuh. Ya, Masya Allah, ini sholat. Muqtamatun, yang diakhiri bitaslimi, dengan mengucapkan salam. Hati-hati nih mengucapkan salam, enggak ada ilmunya. Jangan assalamualaikum langsung nengok, jangan. Sebelum kum jangan nengok dulu. Karena awalnya sholat itu hamzahnya lafaz Allah, akhirnya sholat itu mimnya lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum baru nengok.
Yang kedua gimana Pak Ustaz hukumnya? Yang kedua sunnah. Yang wajib yang pertamanya Assalamualaikum. Baru nengok. Mau muter juga nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Ke kanan dulu, jangan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nyolatin maid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu nyolatin maid. Ya, hati-hati nyolatin maid, jangan ruku. Ya, itu. Paham? Ke kanan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu yang namanya salat menurut syarat. Ya, kalau menurut lughah itu tadi apa? Ad-du'a'u bi khairin. Doa dengan yang baik seperti kita membaca doa, terus mendoakan orang lain, membaca salawat yang lain, itu adalah doa yang baik-baik. Menunggu Allah itu adalah suatu ibadah itu salat, ibadah itu yang lainnya ada juga. Itu. Yang kedua adalah salat nunggu syarat, menurut agama, ya. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, ya, wa mukhtamatun bitaslimi. Diawali dengan ucapan, ya, kemudian gerakan diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram, takbir yang terakhir diakhiri dengan mengucapkan salam. Paham? Insyaallah ya. Lanjut. Tadi itu tentang salat. Tahu jadinya maknanya salat itu apa? Ya. Menurut lughah apa? Menurut agama itu apa salat? Doa. Ya. Kita lanjut dikit lagi ya. Syurut wujud salat utawi piro-piro wajibnya salat iku sittatun 6. Di sini kitab ini ada 6. Ada di kitab fikih yang lain ada 4. Ada di kitab yang lain ada 5. Di sini ada 6, luar biasa. Al-awalu al-islamu sawiji Islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan berakal wal nuqa'u lan suci anil haidi saking haid wan nifas lan nifas wa bulughu da'wah lan ngadenge panggilan salat tegese azan wa salamatu lan selamat al hawasi di sini selamat daripada tuli dan buta. Tuli atau buta. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula. Ini syarat wajib sholat. Kalau kita tahu tentang yang 5 perkara ini wajib sholat, nggak boleh enggak. Yang pertama adalah Islam. Yang wajib di dalam sholat itu di sini harus sholat itu sittatun, 6 perkara. Al-awwalu al-islamu, yang pertama agama Islam. Tidak diwajibkan untuk agama yang lain, khusus buat orang Islam. Tuh tandanya, perbedaannya kita sama orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Kalau orang Islam sholat, perbedaannya itu. Ya, Masya Allah. Yang kedua wal bulugh. Apa bulugh? Yaitu balik. Ciri-cirinya balik kita sudah tahu. Ya. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Atau misalkan 9 tahun. Ya.
sudah mimpi orang dewasa, itu sudah jatuh hukum taklif. Kita nih 9 tahun udah mimpi yang macam-macam dah. Kemudian 9 tahun anak kita sudah datang haid, maka itu kita sudah jatuh hukum taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tuanya harus siap-siap memperhatikan tentang sholatnya. Ketika dia haid, jam berapa, hari apa, jam berapa dia haidnya, kita catat sama kita. Tugas siapa? Orang tuanya. Makanya laki-laki mah Masya Allah ya, disebut pemimpin dunia akhirat itu bukan nafkahi doang, tapi hak ubudiyahnya, hak tentang ibadahnya. Di antaranya haid nih, Masya Allah, luar biasa. Kalau misalkan jam 12:30 teh anak kita nih masih santai main handphone, kita nggak memerintahkan sholat, bapaknya nih nggak memerintahkan sholat, tiba-tiba anak kita datang haid, itu yang setengah jam itu menjadikan suatu azab buat orang tuanya, siksaan nanti di yaumil qiyamah. Karena apa? Membiarkan anak ya terlena daripada keduniaan, sehingga duluan datang haidnya. Paham? Insya Allah. Ayo, sekarang kita sudah tahu ilmunya, kita perhatikan ibadahnya. Jangan sampai kita hanya untuk memberikan makan doang, makan lahirnya, tapi batinnya nggak kita kasih makanan. Pelan-pelan, anak kita sudah 9 tahun nih, kita harus siap-siap. Kita perhatikan sholatnya, ya. Terus kemudian kalau misalkan haid perempuan, haidnya harus kita perhatikan. Sampai hari apa, dari awal hari apa, mulainya hari apa, terus sekarang sudah berapa hari, kita perhatikan. Itu tugas orang tuanya, bapaknya. Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya di neraka itu yang paling banyak laki-laki. Paling banyak laki-laki, Masya Allah. Sekarang udah ada yang nanggung, ya, penjaga pintu neraka, Masya Allah, luar biasa. Ya, itu orang sakti banget. Ya, ini udah akhir zaman, jangan aneh ya, jangan kaget karena sudah akhir zaman. Akan bermunculan macam-macam. Ya, udah yang banyak ngaku nabi, ya, ngaku udah ngobrol sama malaikat, Masya Allah, macam-macam. Ya, kita nggak usah ini, ya, kita fokus sama ibadah kita, fokus sama keluarga kita, ya, kita fokus sama ibadah kita. Lanjut ya. Cirinya balik itu kan ada 3, ya, sempurna umur 15 tahun, atau yang kedua mimpi dewasa, dan yang ketiga keluar darah haid. Ini ciri balik, kita harus perhatikan. 9 tahun anak kita sudah datang bulan atau keluar haid, maka itu udah ciri balik. Ya, kita harus siap-siap perhatikan tentang tingkah lakunya, ucapannya, bahkan sholatnya kita harus perhatikan. Paham? Yang ketiga adalah wal aqlu, berakal. Sehat. Kalau yang nggak berakal mah nggak diwajibkan oleh Allah. Syarat wajib sholat itu yang berakal. Ya, kalau yang setengah mah nggak diwajibkan, karena ya nggak matang. Kurang 2 on. Ya, setengah matang. Ya, kalau setengah matang, tomat dibikin sambal enak nggak Bapak Isa? Ya, itu bukan persyaratan bikin sambal yang udah matang tuh. Persyaratan bikin sambal. Bagian masak Bapak Isa udah. Paham? Ya, yang berakal tuh sehat. Oh, Masya Allah, ini udah waktu zuhur nih, itu wajib sholat. Tab dulu setengah jam lagi. Orang tersebut berakal. Karena apa?
dia ingat sama perintah Allah. Wan nuqa'u, selanjutnya yang keempat, wan nuqa'u 'anil haidi wan nifas. Dan nifas. Tadi yang kita sebutkan ya, harus suci. Ya. Suci daripada haid dan nifas. Ini anak kita kalau udah bersih atau apa, ketika mendengar azan buru-buru sholat, khawatir keburu datang haid. Tuh, insyaallah ya, jadi tanggung jawab kita. Kenapa? Sebelum mereka masuk neraka ditanya sama Allah, kenapa ini di dunia nggak sampai memperhatikan haidnya, nifasnya, ya, atau sholatnya? Oh, nggak diajarin sama bapak saya. Bapak saya ngediemin waktu di dunianya. Bapak saya nggak mau tahu. Orangnya pendiam bapak saya. Pendiamnya bukan takut sama Allah, tapi pendiamnya takut sama dunia. Masya Allah. Akhirnya bapaknya duluan masuk neraka. Karena apa sih anaknya ini ya bilang nggak dibilangin sama bapak saya waktu di dunia. Masya Allah, luar biasa ya laki-laki. Selanjutnya yang kelima nih, Masya Allah, sering kita abaikan. Wabuluku da'wati, yaitu mendengar panggilan Allah, suara adzan. Nih, Masya Allah. Ya, kadang-kadang ya, pada tidur semuanya. Ini yang hal sepele ini terkadang kita abaikan. Ketika kita sebagai umat Islam yang berakal, yang sejati, ketika mendengarkan suara azan, buru-buru sholat. Karena apa? Ini diwajibkan, syarat wajibnya sholat ya ketika mendengar azan. Masya Allah ya. Giliran azannya pura-pura nggak ngedenger, giliran ada lini mah Masya Allah. Allah, ada lini Allah. Giliran ada azan aja, pura-pura nggak ngedenger. Giliran ada lini aja nih Masya Allah. Allah. Ya, inilah kita. Ya, ayo pelan-pelan. Ya, syarat wajib sholat ini yang kelima itu adalah ketika mendengar azan kita buru-buru sholat, ya pelan-pelan. Kita ada masjid, ada musola, beng-beng, kita masih bisa melangkahkan ke masjid, ya sebelum kita diantarkan masyarakat ke masjid. Ya, ayo pelan-pelan minta injek ke masjid berjamaah. Untungnya berjamaah apa? Kalau imamnya bagus, makmumnya nggak bagus, itu masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya berjamaah. Imamnya jelek bacaannya, terus imam itu mah tuh Masya Allah kurang bagus, makmum barisannya bagus, itu masih dapat pahala. Imamnya jelek, makmum barisannya kurang jelek, ada salah satu makmum yang hatinya ikhlas menjalankan sholat berjamaah, satu orang sholatnya benar, maka semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu untungnya berjamaah. Masya Allah ya. Makanya Allahumma paksakanlah ya, mumpung ini masjid banyak. Sekarang masjid banyak kan? Masjid banyak, musola banyak. Betul ya. Kita Allahumma paksakan. Ya, laki-laki mah jangan di rumah ya, mumpung banyak jemaah ya. Yang terakhir nih, Masya Allah, dikit lagi ya. Yang terakhir, wassalamatul hawasib. Nah, ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syarat sholat itu adalah yang terakhir, orang tersebut selamat daripada tuli dan buta.
kan bingung tuli sama buta mah. Ya matanya nggak lihat ini teh siang apa malam. Udah gitu nggak bisa ngedengar ini udah azan apa belum. Masya Allah. Kalau orang tuli dan buta itu nggak diwajibkan untuk sholat. Karena apa? Dia nggak ngedengar. Diomongin nggak ngedengar. Karena tuli. Ya, disuruh lihat nggak bisa melihat buta. Maka tidak termasuk golongan orang yang Wajib sholat. ya wajib sholat. Makanya ya orang yang sempurna tidak melaksanakan sholat, orang tersebut bagaikan orang yang tuli dan buta. Karena apa? Ketika azan pura-pura nggak dengar. Ada masjid pura-pura nggak tahu. Nyasar kadang-kadang lewat itu masjid. Ya, bagaikan orang yang buta. Itu Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang 5 ini menjadikan motivasi buat kita semua. Amin ya Allah. Ya, kita dikit-dikit belajar. Ya, jangan apa? Karena kalau sekaligus kayak puyeng, pelan-pelan, ya. Jangan malu untuk datang ke rumah Allah. Jangan malu. Karena kita niatnya untuk berubah menjadi yang lebih baik di hadapan Allah. Bodoh amat di hadapan manusia mah. Ya, Pak RT masjid pengen ngetop kayaknya nih. Pengen disebut bodoh amat orang mau ngomong apa gak. Tujuan kita mah kita pengen ke rumah Allah. Sekali-kali kita pengen ke rumah Allah, kalau bisa mah 5 waktu bolak-balik ke rumah Allah. Ya. Kalau memang kita nggak mencari ridho Allah, mau mencari ridho siapa lagi? Kita ini akan pulang. Kita ini akan dihisab. Kalau kambing yang kita potong kemarin selesai dipotong udah, dia mah nggak dihisab. Nanti dia milik mah udah langsung suruh dipersilakan masuk surga. Dia nggak ada hisab. Kalau kita manusia, kita ini akan dipertanyakan. Ntar dulu ente di dunia ngapain doang? Makan, kopi, ya, insyaallah. Kita ini akan dihisab, ya. Ayo pelan-pelan kita sampai diri kita sendiri. Gak sedikit yang muda meninggal, gak sedikit juga yang tua meninggal. Karena azal itu Masya Allah datang secara tiba-tiba. Oh, kamu masih sehat, masih muda, Masya Allah. Nggak begitu. Ya, ada yang sakit parah, nggak mau meninggal. Ya, tiba-tiba yang sehat meninggal. Itulah ajal. Ya, Masya Allah. Ayo, sama-sama kita berjuang. Kenapa? Saya selalu disibukkan setiap malamnya di majelis ta'lim, kumpul duduk bareng sama orang-orang yang berzikir, yang bersalawat. Saya takut. Umur saya, kalau saya sering di jalan atau yang lain, saya takut umur saya nggak sampai saya dalam keadaan Masya Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan ya nanti kalau umur saya dipanggil oleh Allah, saya dalam keadaan kumpul sama para jamaah semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berselawat. Ya, itu harapan saya. Ayo sama-sama kita berjuang pelan-pelan. Ya, nggak ada yang sempurna. Saya juga nggak sempurna kok. Saya banyak salahnya, saya banyak dosanya. Ya, kita pelan-pelan. Kalau kita ketika melakukan kesalahan, kemudian apakah akan kita pertahankan kesalahan tersebut? Apakah kita mau berubah atau kita balik lagi kepada kesalahan kita? Kita ingin berubah dari yang jelek dan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Arkanus sholati wallahu a'lam muradi. Insyaallah nanti bulan depan kita akan membahas tentang rukun sholat. Ya, insyaallah minggu depan jadwalnya guru kita Al-Ustaz Zainal Sudawi. Ya, dengan kajian masih hadis arba'in. Ya, biar rekan-rekan semua nggak mumet pikir dulu, ya harus ada hadisnya tentang sejarah, tentang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua. Mohon maaf apabila yang saya ucapkan barelol itu suatu kebodohan saya pribadi. Dan seandainya benar itu mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Zainal yang selalu mendampingi saya dan selalu sharing bersama saya. Kalau saya ada kesalahan, beliau luruskan. Ya, ini luar biasa. Kalau kita ditegur sama orang, jangan merasa minder. Orang menegur kita berarti orang tersebut sayang sama kita. Orang menegur kita berarti orang tersebut sayang, bukan benci, sayang. Kemarin ente bacaannya salah. Kalau bisa dibenerin lagi ya. Kita kan sama-sama belajar. Ini diterima sama orang tersebut, maka orang tersebut mendapatkan keberkahan. Kita jangan minder. Ya, kalau kita disalahin atau dibenarkan, diluruskan sama guru kita, bersyukurlah kita. Karena apa? Kita diluruskan, diajak kebenaran oleh guru kita. Tuh, mudah-mudahan para guru kita diberikan sehat jasmani dan rohaninya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah minggu depan guru kita Al Ustaz Jaman Huri sudah pulang. Ya, kita sama-sama nanti nyambut beliau, berkahnya. Barang siapa orang yang salaman dengan orang yang baru datang dari Masjidil Haram, terus kemudian orang tersebut habis ziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti orang tersebut dikabulkan doanya untuk menjalankan ibadah hajinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita belum dikabulkan di dunia, insya Allah di akhirat. Ya, jangan seujud sama Allah. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya saya persilakan kepada guru kita bersama Ustaz Zainal. Tafadhal alaih. Sallallahu alaihi Muhammad.